Namaku Seno. Aku seorang pedagang mainan keliling. Sudah hampir 7 tahun, aku menjajakan daganganku dari kampung ke kampung, dari pasar malam ke pasar malam, dari taman ke taman. Tapi yang paling sering kudatangi adalah alun-alun Kidul Surakarta. Di sanalah tempat orang ramai berkumpul, anak-anak bermain, keluarga berwisata, dan sesekali ada acara budaya atau pertunjukan kesenian. Setiap sore menjelang malam, aku mengayuh sepedaku yang sudah tua itu, membawa dagangan berupa baling-baling, warna-warni, boneka tangan, gelembung sabun, dan mainan plastik yang bisa nyala kalau ditekan. Biasanya aku pulang tengah malam, tapi malam itu semuanya berubah. Hari itu malam Jumat Kliwon. Aku sebenarnya agak malas keluar, karena badanku merasa tidak enak sejak pagi. Tapi karena uang di kantong makin menipis, aku paksakan diri tetap berangkat. Siapa tahu laris, pikirku. Aku tiba di alun-alun sekitar pukul 8 malam. Seperti biasa, aku memarkir sepedaku di bawah pohon beringin besar, lalu menggelar tikar kecil dan menggantung mainan-mainanku. Lampu taman berpendar redup, dan suara tawa anak-anak menyemarakan suasana. Udara malam itu terasa aneh, bukan dingin, bukan juga hangat. Seperti ada yang menggantung di udara. Sekitar pukul 9, pengunjung mulai berkurang. Hanya beberapa pasangan muda-mudi yang masih mencoba berjalan melewati 2 pohon beringin dengan mata tertutup. Aku mengemasi sebagian mainan karena sudah banyak yang terjual. Tiba-tiba, dari arah barat, datang seorang wanita. Langkahnya pelan, lembut seperti tidak menyentuh tanah. Ia memakai kebaya hitam, elegan dengan kain batik yang menjuntai, rambutnya panjang, digelung rapi. Wajahnya putih pucat, dengan riasan yang aneh, terlalu klasik untuk masa kini. Tapi anehnya, cantik. Perempuan itu berhenti di depanku. Apa ini masih dijual, Mas? Tanyanya sambil menunjuk boneka kelinci yang bisa menyala. Iya, Mbak. Mau beli? Tanyaku, sedikit gugup. Suaranya halus, tapi menggetarkan. Ia mengangguk. Saya mau semuanya. Mainan yang ada di sini. Aku terperangah. Semuanya, ia tersenyum. Senyuman yang tidak seperti manusia. Iya, untuk anak-anak saya di rumah. Kupikir dia orang kaya. Mungkin janda pengusaha. Aku segera mengemas semua mainan dan menyerahkannya. Berat juga 1 kresek besar penuh mainan. Ia mengulurkan tangannya yang halus tapi dingin. Di genggamannya ada sekepok uang. Aku menerimanya tanpa memeriksa. Terima kasih, Mas. Sampai jumpa malam Jumat berikutnya. Ia berbalik dan berjalan menjauh, masuk ke dalam kabut tipis yang tiba-tiba muncul di antara pepohonan. Aku menatap punggungnya hingga hilang. Lalu aku menunduk. Uang di tanganku berubah. Bukan lembaran rupiah, melainkan daun-daun kering. Bahkan sebagian sudah hancur, darahku langsung berdesir. Aku mematung. Alun-alun terasa sunyi. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada pasangan muda-mudi. Bahkan lampu taman tiba-tiba mati satu persatu. Tinggal aku dan gelap yang menyesakkan. Aku lari. Kutinggalkan sepeda dan tikar. Aku berlari sepanjang jalan Slamet Riyadi. Tanpa menoleh, sampai di rumah, aku demam. Tinggi, panas dingin, mengigau. Istriku, Sari, bilang, aku menyebut nama Suzana berkali-kali dalam tidur. Besok paginya, aku nekat kembali ke alun-alun. Sepedaku masih ada di sana, tapi dagangan dan tikarku hilang. Seorang tukang parkir mendatangiku. Mas Seno, sampean semalam ngapain? Kok duduk sendiri di pojokan jam 1 malam? Kami panggil. Sampean gak nyaut.
Matanya melotot kayak orang kesurupan. Aku gemetar. Kamu lihat aku sendirian? Iya, nggak ada perempuan cantik atau apapun itu. Aku pulang dengan kepala pusing. Malam itu, aku mimpi buruk. Aku melihat rumah tua di pinggir hutan dengan lampu minyak menyala temaram. Dari dalam rumah, terdengar suara anak-anak tertawa saat aku mendekat. Perempuan itu muncul lagi. Mainannya bagus. Terima kasih, Mas Seno. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat. Beberapa malam kemudian, aku didatangi seorang kakek tua di pasar pagi. Sampeyan Seno, pedagang mainan, itu, iya Pak. Kakek itu duduk di sampingku dan membisikkan sesuatu. Perempuan yang sampeyan temui itu bukan manusia, itu arwah Suzana. Dia dulu pernah syuting di Alen-Alen waktu hidup dan katanya dia sering muncul setiap malam Jumat Kliwon, mencari mainan untuk anak-anaknya yang sudah tidak ada. Aku membatu. Kalau sampean masih jualan malam Jumat, jangan pernah melayani pembeli yang pakai kebaya hitam, rambut panjang digelung, dan senyumnya tidak biasa. Sejak hari itu, aku berhenti jualan malam Jumat. Apapun yang terjadi, tapi seminggu kemudian, seorang tetangga Kuarto, juga pedagang mainan bersemangat, bilang bahwa ia ketiban rezeki. Ada perempuan cantik beli semua mainanku semalam. Mas Seno, dibayar cash banyak banget. Katanya buat anak-anak. Darahku langsung membeku. Warto, tolong bilang, daun itu jangan disimpan di rumah, tapi sudah terlambat. Malamnya, rumah Warto terbakar. Ditemukan bekas kemenyan dan sesajen di ruang tamu. Istrinya hilang tanpa jejak. Di dinding yang hangus, tertulis dengan arang, terima kasih untuk mainannya. Tapi, kamu terlalu serakah. Aku tahu kini, hantu Suzana tidak sekadar legenda. Ia masih berjalan di bawah cahaya bulan, alun-alun kidul. Mencari mainan untuk anak-anak yang tak terlihat. Membayar dengan daun, lalu mengambil lebih dari yang kau jual. Dan kalau kau dengar suara perempuan berbisik, Mas, dagangannya masih ada, lari, jangan jawab. Jangan menoleh, karena saat kau menoleh, kau mungkin tak akan pernah kembali.